Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman kita yang sekarang ini terhadap kehidupan tentu harus kita lipat gandakan. Harus kita fungsikan seoptimal mungkin. Karena zaman sekarang itu berbeda sekali dengan zaman dulu. Permasalahan sekarang berbeda sekali dengan permasalahan zaman dulu. Kalau sekarang media massa, media elektronik, termasuk media sosial, itu sangat berkembang pesat sekali dari waktu ke waktu. Peristiwa yang terjadi di dalam suatu wilayah tertentu akan bisa tercover, akan bisa terekam dalam sepersekian menit atau bahkan sepersekian detik. Inilah yang menjadikan kita sebagai orang tua harus mampu menelaah dan mampu mensikapi perilaku hidup. Kalau dulu hanya dibebankan tentang kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, tetapi tentu saja kita juga harus memikirkan bagaimana kita harus juga cerdas terhadap media sosial. Apakah itu jenisnya X, atau YouTube, TikTok, atau media yang lain. Kalau kita mensikapi dengan biasa-biasa saja, dan kita tidak mewaspadai terhadap anak-anak kita, maka tentu saja kita akan kehilangan momentum, akan kehilangan tata kelola, akan kehilangan metode praktis untuk mendidik anak kita sendiri. Karena kadang anak kita itu lebih mempercayai media sosial daripada mempercayai orang tuanya sendiri. Mereka lebih tunduk pada teman-teman sepermainan daripada nasihat yang diberikan oleh orang tuanya sendiri atau oleh keluarganya. Disinilah orang tua harus mempunyai peran ganda. Pertama, memahami psikologi anak. Bagaimana perilaku-perilaku anak kita, menyimpang atau tidak, bertentangan dengan norma atau tidak, tentu harus diimbangi dengan tingkat pembelajaran yang utuh. Dalam bahasa sekarang disebut komprehensif. Komprehensif itu sebenarnya juga memerlukan kondisi yang orang juga memahami secara integratif. Bagaimana realitas pemahaman ini dikondisikan untuk orang-orang yang tidak hanya membanggakan, oh anak saya bisa seperti ini, anak saya sudah bisa begitu, tetapi orang tuanya sama sekali tidak bisa mengikuti teknologinya. Sehingga kita tidak mengerti ketika naudzubillah ada anak kita barangkali yang masuk dalam organisasi tertentu, ikut dalam aliran sesaat atau aliran sesat. Ini yang harus diwaspadai. Sekarang ini banyak diketemukan anak-anak yang mungkin perilaku di alam sadar dia biasa-biasa saja, tetapi mereka telah dicuci otaknya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dengan diikutkan ke komunitas-komunitas tertentu, sehingga perkembangan mereka kita tidak bisa pantau. Oleh karenanya, saran saya, bagaimana kita sebagai orang tua tidak hanya sekedar berani memberikan pengarahan, tapi
juga harus bijak. Orang Jawa mengatakan jalmo limpat seperapat tamat. Artinya orang tua harus juga mengetahui bagaimana tanda-tanda, bagaimana kondisi anak kita sendiri. Tidak hanya sibuk mengoreksi anak orang lain, tetapi anak kita sendiri tidak diperhatikan. Kuman di seberang lautan tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Oleh karena itu, kecerdasan bermedia perlu dikondisikan dan perlu dilakukan, dan perlu ada pembinaan-pembinaan yang signifikan. Signifikan terhadap apa? Terhadap diri kita sebagai orang tua dan terhadap anak. Jangan hanya sekedar sibuk menasihati, tetapi tentu harus diimbangi dengan memberikan contoh. Memberikan contoh itu belum begitu baik. Kita harus berupaya menjadi contoh. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yang sudah like, komen, dan subscribe, serta share. Semoga peran serta dari panjenengan semua mendapat pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.